Hai para penghuni planet bumi, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusan, serta dilancarkan rezekinya. Melanjutkan timeline yang berurutan dari film-film Marvel. Setelah pengenalan Captain America dan juga Captain Marvel, kali ini saya akan membawakan alur dari film Iron Man yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Dan mari kita mulai dengan pengenalan dari karakter Tony Stark. Tony Stark adalah anak dari pengembang senjata legendaris bernama Howard Stark, yang juga pendiri dari Stark Industries. Sejak dari kecil, Tony berhasil menarik perhatian dengan kecerdasan serta kejeniusannya, dan berhasil lulus dengan gelar kehormatan dari MIT pada usia 17 tahun. Namun pada tahun 1991, ayah Tony yaitu Howard Stark bersama sang ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, yang kemudian membuat posisi kepemimpinan Stark Industries untuk sementara diisi oleh sahabat Howard Stark yang bernama Obadiah Stane. Hingga sampai pada umur 21 tahun, barulah Tony Stark akhirnya masuk menjadi presiden baru Stark Industries, sedangkan Obadiah Stane atau yang biasa dipanggil Obi menjadi orang kedua dalam perusahaan tersebut. Dengan kekuasaannya, Tony berhasil memulai era baru dalam menciptakan senjata canggih, robot mutakhir, serta satelit militer yang kemudian membuat Tony Stark menjadi salah satu orang terpenting di dunia. Akan tetapi kejeniusan Tony Stark tidak sebanding dengan sifatnya, di mana ini ditunjukkan dengan absennya Tony dalam acara penghargaan militer bergengsi yang diadakan di California. Beruntungnya, Obi hadir untuk perwakilan dalam menerima penghargaan yang diserahkan oleh sahabat Tony Stark yaitu Kolonel James Rhodes. Sedangkan Tony sendiri berada di ruangan judi sambil menggoda para wanita. Kita juga diperlihatkan dengan sifat Tony yang tidak bisa menghargai apapun dengan memberikan piala penghargaan kepada orang yang tidak dia kenal. Ketika akan pulang, Tony sempat dihadang oleh seorang reporter bernama Christine Everhart. Dan karena reporter itu cantik, Tony pun bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pada akhirnya, wawancara mereka berakhir di atas ranjang rumah Tony. Keesokan paginya, Christine terkagum-kagum dengan pemandangan serta kecanggihan rumah Tony yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan bernama Jarvis. Christine juga bertemu dengan asisten pribadi Tony bernama Pepperpot yang telah menyiapkan pakaian serta kendaraan yang siap mengantarkan Christie kemanapun dia pergi. Sedangkan Tony sendiri sedang sibuk memperbaiki mobil antik di ruang kerjanya. Pepperpot kemudian mengingatkan bahwa seharusnya Tony sudah berada di belahan bumi lain untuk sebuah acara penting. Sempat ada adegan di mana Tony menyuruh Pepperpot untuk membeli hadiah ulang tahunnya sendiri dengan memakai uang Tony, yang membuktikan bahwa Tony perhatian kepada asistennya. Sebelum akhirnya Tony berangkat bersama pengawalnya yang bernama Happy menuju ke pesawat pribadinya yang telah hadir Kolonel Rhodes dengan wajah masam karena telah menunggu Tony selama 3 jam. Come on, Sour Patch. Don't be mad. I told you I'm not mad. I'm not drinking. I don't want any. That's what I'm talking about when I get up in the morning. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di markas militer Afghanistan untuk melakukan transaksi penjualan serta presentase terhadap senjata termutakhir buatan Stark Industries yang disebut dengan rudal Jericho. Selesai dengan presentasenya, Tony kemudian mendapatkan komunikasi dari Obi yang menanyakan tentang transaksinya. Setelah itu, Tony masuk ke dalam sebuah Humvee. Kolonel Rhodes sempat mendatangi Tony karena seharusnya dia tidak menaiki mobil tersebut. Akan tetapi, Tony tetap bersikeras yang pada akhirnya Tony pun bergerak bersama dengan rombongan militer tanpa pengawalan dari Kolonel Rhodes. Dalam perjalanan, Tony mencoba mencairkan suasana dengan mengajak berbicara para militer yang sedang gugup karena mengawal Tony yang adalah salah satu orang terpenting di dunia. Akan tetapi, tanpa diduga, konvoi militer itu tiba-tiba mendapatkan serangan. Yeah, peace. I love peace. I'll be out of a job with peace. Mendapati seluruh militer telah tewas, Tony kemudian menyelamatkan diri serta bersembunyi di balik sebuah batu. Dia juga sempat menggunakan alat komunikasinya sebelum akhirnya sebuah hulu ledak tiba-tiba mendarat di dekat Tony. Dan Tony pun semakin terkejut karena hulu ledak itu berasal dari perusahaan Tony sendiri yaitu Stark Industries. Setelah itu kita kemudian diperlihatkan dengan samar-samar adegan Tony yang sedang dioperasi.
Dan ketika kembali sadar, Tony mendapati dirinya bersama dengan seorang pria, serta sebuah benda aneh tertanam di dadanya yang tersambung dengan aki mobil. Si pria yang mengaku bernama Yinsen kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil mengeluarkan beberapa serpihan bom yang tertanam di dalam dada Tony. Namun, masih ada serpihan yang tertinggal. Dan elektromagnetik yang tertanam di dada Tony itu berguna agar serpihan yang tersisa tidak bergeser dan melukai jantung Tony. Tidak lama setelah itu, mereka didatangi oleh beberapa teroris yang segera disadari oleh Tony bahwa para teroris ini sedang memegang senjata ciptaannya. Para teroris kemudian meminta Tony untuk membuatkan mereka rudal Jericho. Namun dengan tegas, Tony menolak permintaan tersebut yang kemudian membuat Tony disiksa oleh para teroris. Selesai penyiksaan, Tony kemudian digiring keluar goa dan ditunjukkan dengan bertumpuknya senjata-senjata buatan Stark Industries yang dimiliki oleh para teroris. Kembali si teroris meminta Tony untuk membuat rudal Jericho karena mereka memiliki semua yang dibutuhkan serta akan mempersiapkan semua daftar material yang diperlukan oleh Tony. Dan sebagai gantinya, mereka akan melepaskan Tony jika tugasnya telah selesai. Pada awalnya Tony Stark termenung karena bagaimanapun juga dirinya pasti akan dibunuh. Dan jika tidak, dia pasti akan meninggal dalam waktu 1 minggu karena pecahan bom di dadanya. Akan tetapi Yinsen mencoba meyakinkan Tony bahwa dia harus menciptakan sesuatu sebagai perlawanan terakhir Tony Stark. Setelah mendapati kenyataan bahwa senjata-senjata yang diciptakannya juga digunakan oleh para teroris yang dijuluki dengan nama Ten Ring. Dan Tony pun akhirnya tersadar. Namun, alih-alih menciptakan rudal Jericho, Tony terlebih dulu menciptakan sebuah reaktor mini sebagai pengganti elektromagnetik buatan Yinsen dengan kapasitas tenaga yang lebih besar, yang setidaknya bisa menyelamatkan Tony untuk 50 tahun ke depan tanpa perlu membawa sebuah aki. Setelah itu, Tony menunjukkan sebuah rancangan baju besinya kepada Yinsen yang akan menjadi tiket mereka keluar dari goa ini. Dan hari-hari berikutnya pun mereka gunakan untuk mewujudkan rancangan dari Tony Stark. Hingga sampai pada suatu saat, pimpinan Ten Ring pun menyadari bahwa Tony dan juga Yinsen sedang tidak membuat rudal Jericho. Pimpinan Ten Ring itu kemudian datang dan berniat untuk menyiksa Yinsen, agar Yinsen membuka mulut tentang apa sebenarnya yang sedang mereka kerjakan. Beruntung, Tony segera mengatakan bahwa dia membutuhkan asisten untuk menuntaskan pekerjaannya. Dan pimpinan Ten Ring itu pun kemudian melepaskan Yinsen, lalu memberi waktu kepada mereka sampai esok hari untuk segera menyelesaikan rudal Jericho. Namun kembali, Tony dan juga Yinsen bergegas untuk menyelesaikan rancangan baju besinya, lalu melakukan proses pemasangan dengan menghindari pantauan CCTV. Pimpinan Ten Ring yang menyadari hilangnya Tony Stark segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi, mereka justru disambut dengan bom yang terpasang di balik pintu. Menyadari para teroris mulai datang, Tony dan juga Yinsen segera menyelesaikan proses pemasangan. Akan tetapi, karena proses komputerisasi tidak bisa dilakukan dengan cepat, Yinsen pun berinisiatif untuk mengulur waktu, yang kemudian justru membuat Yinsen akhirnya terkepung. Dan ketika proses komputerisasi selesai, Tony pun mulai beraksi dengan baju besi versi pertamanya untuk keluar serta mengejar para teroris. Hingga di ujung goa, Tony pun berhasil menjatuhkan pimpinan Ten Ring serta bertemu dengan Yinsen yang sedang sekarat. Setelah mendapatkan pesan dari Yinsen untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya, Tony kemudian keluar dan menghajar teroris yang tersisa, serta membakar habis persenjataan yang dimiliki oleh para teroris. Setelah baju besinya hancur, Tony pun berjalan sendirian di tengah padang gurun yang panas. Hingga sampai akhirnya, beberapa helikopter militer yang dipimpin oleh Kolonel Rhodes menemukan keberadaan Tony Stark. Next time you ride with me, okay?
Tony kemudian dibawa kembali ke California dan telah dinantikan oleh Happy dan juga Pepperpot yang menangis bahagia setelah bosnya itu menghilang selama 3 bulan dan kembali dengan keadaan masih hidup. Tears of joy. I hate job hunting. Yeah, vacation's over. Bukannya pergi ke rumah sakit, Tony justru meminta diadakannya konferensi pers dadakan di salah satu gedung Stark Industries. Pepperpot sempat dihampiri oleh agen Bill Carlson yang meminta penjadwalan untuk wawancara dengan Tony Stark. Dan dengan didampingi oleh Obi serta di hadapan banyak sekali wartawan, Tony mengatakan bahwa dia telah melihat anak-anak muda Amerika terbunuh dengan senjata ciptaannya dan merasa bahwa dirinya menjadi bagian dalam sistem yang nihil akan tanggung jawab. Yang kemudian membuka mata Tony bahwa ada hal lain yang bisa dilakukan selain meledakkan sesuatu. Maka dari itu, Tony berniat untuk menutup divisi pabrik senjata Stark Industries secara internasional. Obi kemudian mendatangi Tony yang sedang berada di ruangan reaktor utama dan menyatakan keberatannya tentang penutupan divisi senjata, yang mana hal itu membuat saham perusahaan menjadi turun drastis. Namun Tony mencoba meyakinkan Obi bahwa Stark Industries masih bisa bergerak di bidang lain dengan meninjau ulang mengenai sebuah reaktor yang selama 30 tahun terakhir tidak ada perkembangan. Yang mana hal ini ditunjukkan dengan berhasil dibuatnya sebuah reaktor mini yang tertanam di dada Stark yang juga berfungsi sebagai penyelamat hidup Tony. Setelah itu, Obi meminta Tony untuk tetap bersembunyi dan membiarkan dirinya yang akan mengurus bisnis baru Stark Industries. Adegan berpindah di mana Tony sedang meminta bantuan Pepperpot untuk mengganti reaktor mini yang ada di dadanya dengan reaktor mini baru yang lebih sempurna yang bisa menjaga Tony untuk tetap hidup dalam waktu yang tidak terduga. Okay, you got it. Now don't let it touch. Eyes when you're coming out. That's what I. Okay, you're gonna attach that to the base plate. I don't have any, but you. Setelah itu, Tony meminta Pepperpot untuk menghancurkan reaktor mini lamanya. Namun, sepertinya Pepperpot memiliki pemikiran lain. Tony kemudian mendatangi Kolonel Rhodes untuk mengajaknya ikut dan ambil bagian dalam sesuatu yang penting yang sedang ditangani oleh Tony, tapi bukan untuk militer. Namun, Kolonel Rhodes justru menganggap bahwa Tony memerlukan waktu untuk menjernihkan pikiran. I'm serious. Kembali ke rumahnya, Tony kemudian membuat desain baru baju besinya, lalu menyimpannya ke dalam file pribadi dan menjadi proyek rahasia dengan bantuan dari Jarvis. Sementara itu, teroris Ten Ring yang ternyata pimpinannya masih hidup, terlihat sedang mengumpulkan sisa-sisa baju besi yang digunakan oleh Tony untuk melarikan diri. Kembali pada Tony yang mulai menciptakan prototip baru baju besi dimulai dari kaki, yang dilengkapi dengan sistem pendorong canggih dengan tenaga reaktor mini dari dada Tony. Okay, let's do this right. You're going to see 10% thrust capacity achieve lift. 3, 2, 1. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan prototip bagian tangan yang juga dilengkapi dengan sistem pendorong. Di sini Pepperpot sempat datang dengan membawakan sebuah kotak serta minuman untuk Tony, serta memberitahukan tentang kedatangan Obadiah Stane. Tony pun bergegas menemui Obi yang kemudian mengatakan bahwa para dewan direktur Stark Industries telah mengajukan injection dan melarang Tony untuk aktif karena merasa bahwa Tony telah mengalami stres pasca trauma. Obi juga sempat meminta rincian dari reaktor mini yang dibuat oleh Tony agar bisa dianalisis oleh para dewan sehingga memungkinkan untuk memperbaiki situasi. Namun Tony menolak permintaan tersebut lalu pergi meninggalkan Obi dan kembali ke ruangan kerjanya. Well, this stays with me then. Come on, here, you can have a piece. Thank you. Adegan berikutnya memperlihatkan Tony kembali melakukan tes untuk prototip tangan dan juga kaki. Okay, this is where I don't want to be. Oh, not the car. Yikes. Setelah percobaan dirasa berhasil, Tony kemudian menyempurnakan prototipnya yang juga terhubung dengan teknologi Jarvis dan kemudian menggunakannya untuk terbang di langit California serta melakukan tes pada ketinggian. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. All right, let's see what this thing can do. Akan tetapi pada ketinggian 40.000 kaki, prototipnya tidak bisa mengatasi masalah pembentukan es yang kemudian mengakibatkan Tony terjatuh. Beruntungnya, Tony dengan cepat bisa mengatasi hal tersebut dan kembali pulang dengan pendaratan yang buruk. Kill power.
Ketika Tony mengambil minuman, dia baru menyadari bahwa kotak yang dibawa oleh Pepperpot sebelumnya adalah kado yang diperuntukkan untuk Tony, yang ternyata berisikan reaktor mini lama Tony yang telah dihias dengan tulisan, bukti bahwa Tony memiliki hati. Berikutnya Tony kembali menyempurnakan baju besinya dengan menggunakan logam campuran emas titan dari satelit militer yang menjamin akan ketahanan yang sangat kuat serta keseimbangan daya dan berat. Throw a little hot rod red in there. The render is complete. Yeah, I like it fabricated. Paint it. Tony kemudian pergi ke sebuah acara besar yang diselenggarakan di gedung Disney. Di sini Tony bertemu dengan Obi serta agent Bill Coulson yang kembali meminta pengarahan. Akan tetapi, mata Tony segera teralihkan dengan kehadiran Pepperpot yang terlihat begitu menawan. You look fantastic. I didn't recognize you. What are you doing here? You want to dance? Oh, no. All right, come Thank on. you. No, I always forget to wear deodorant and dance with my boss. Great, you smell great. How about a little air? Yes, I need some air. I would like a drink, please. Tony yang berniat untuk mengambilkan minuman, tiba-tiba dihampiri oleh Christine Everhart yang kemudian menunjukkan beberapa foto mengenai persenjataan Stark Industries yang digunakan oleh para teroris di wilayah Gulmira. Tony kemudian meminta penjelasan kepada Obi mengenai persenjataan yang dikirim kepada para teroris secara rahasia. Yang pada akhirnya, Obi pun mengaku bahwa yang melakukan injection bukanlah para dewan, melainkan dirinya sendiri yang bermaksud untuk melindungi Tony. Di rumahnya, Tony yang sedang menggunakan sweet arm sambil melihat berita mengenai penderitaan warga Gulmira akibat kebrutalan para teroris Ten Ring, akhirnya menyadari bahwa sistem pendorong di tangannya bisa digunakan sebagai sebuah senjata. Join that militia. Ya pada akhirnya Tony pun memutuskan untuk pergi ke Gulmira menggunakan Iron Suit Mark III demi menghentikan tindakan para teroris serta menghancurkan semua senjata dari Stark Industries yang dimiliki oleh para teroris Ten Ring. He's all yours. Celakanya ketika sedang terbang untuk kembali, Tony terdeteksi oleh radar markas Angkatan Udara California sebagai pesawat tak berawak ilegal. Kolonel Roach yang dipanggil oleh militer kemudian mencoba menghubungi Tony Stark. Yang awalnya, Tony sendiri tidak mau mengakui bahwa itu adalah dirinya. Namun setelah dua pesawat tempur Raptor F-22 diterbangkan untuk menyerang, barulah Tony mengaku bahwa yang sedang terbang adalah dirinya. Stand there. It's not a piece of equipment. I'm in it. It's a suit. It's me! On your belly. My suit's jammed! You owe me a plane, you know that, right? Yeah, well, technically he hit me, so... Sesampainya di rumah, terlihat bahwa Tony masih agak kesulitan untuk melepaskan Iron Suit Mark III-nya. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Are those bullet holes? Di sisi lain, Obi mendatangi teroris Ten Ring yang ternyata akhirnya diketahui bahwa Obi lah yang telah menyuruh teroris untuk menculik serta membunuh Tony agar Stark Industries bisa jatuh ke tangannya. Dan karena rencana tersebut gagal, kali ini pimpinan teroris memberikan tawaran baru kepada Obi dengan memberikan rancangan Iron Suit yang telah dibuat oleh Tony Stark. Dengan imbalan, mengirimkan Iron Suit yang telah jadi kepada seluruh pasukan Ten Ring. Akan tetapi, Obi kemudian justru menyerang si pimpinan teroris dengan sebuah alat pelumpuh saraf, lalu mengambil rancangan Iron Suit itu serta membunuh seluruh pasukan Ten Ring. Sementara itu, Tony yang sedang memperbaiki Mark III-nya kemudian meminta bantuan dari Pepperpot untuk meretas data di kantornya. Karena Tony merasa adanya kemungkinan file yang sengaja disembunyikan mengenai penjualan senjata secara rahasia. Awalnya Pepperpot menolak permintaan tersebut karena khawatir Tony akan kembali dalam bahaya dan sempat memilih untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun Tony dengan cepat bisa meyakinkan Pepperpot bahwa kini Tony akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Dan dalam hatinya meyakini bahwa apa yang dilakukan ini adalah benar.
Singkatnya, Pepperpot pun mendatangi kantor Tony dan menemukan adanya file rahasia mengenai beberapa penjualan senjata, serta file mengenai sektor 16. Di sini juga akhirnya Pepperpot mengetahui apa yang terjadi pada Tony ketika menghilang selama 3 bulan, dengan ditemukannya video para teroris yang sedang menyandra Tony Stark. Dan video tersebut ternyata ditujukan kepada Obadiah Stane. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Obi datang. Beruntung, Pepperpot bisa menutupi proses pengambilan data itu hingga selesai. Lalu bergegas pergi meninggalkan Obi yang akhirnya mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Pepperpot. Beruntungnya Pepperpot bertemu dengan Agent Coulson dan langsung mengajaknya untuk pergi bersama. Menyadari rahasianya diketahui, Obi kemudian mendatangi sektor 16 dan memaksa para ilmuwannya untuk segera menyelesaikan Iron Suit. Akan tetapi, para ilmuwan itu mengaku bahwa mereka tidak bisa membuat sebuah reaktor mini yang menjadi tenaga utama untuk Iron Suit. Tony Stark was able to build this in a cave. Obi kemudian pergi ke rumah Tony yang saat itu menerima panggilan dari Pepperpot dan langsung menyerang Tony dengan alat pelumpuh syaraf. Obi lalu mengambil paksa reaktor mini yang ada di dada Tony. Sementara itu, Pepperpot yang khawatir pada Tony karena tidak menerima panggilan teleponnya, kemudian menghubungi Kolonel Rhodes untuk mendatangi Tony di rumahnya. Sedangkan Pepperpot sendiri bersama beberapa agent S.H.I.E.L.D. sedang dalam perjalanan menuju sektor 16. Kembali pada Tony yang akhirnya bisa kembali bergerak. Dengan tertatih, Tony berusaha mengambil reaktor mini lamanya yang berada di ruangan kerja. Tidak lama kemudian, Kolonel Rhodes pun datang dan mendapati Tony tergeletak di lantai. Namun beruntungnya, Tony masih hidup. Lalu bergegas menggunakan Mark III-nya setelah mendengar informasi dari Kolonel Rhodes yang didapat dari Pepperpot. That's the coolest thing I've ever seen. Next time, baby. Sedangkan Obi dengan reaktor mini yang diambil dari Tony akhirnya bisa menghidupkan dan bergegas untuk menggunakan Iron Suit-nya setelah menyadari kedatangan Pepperpot bersama beberapa agent S.H.I.E.L.D. Pada akhirnya Tony pun datang di saat yang tepat. Akan tetapi, Iron Suit milik Obi sepertinya telah disempurnakan dengan rancangan serta kekuatan dari tenaga reaktor mini yang lebih besar. Put him down. Tony kemudian memancing Obi untuk terbang di ketinggian 40.000 kaki agar Iron Suit itu membeku akibat pembentukan es. Namun dengan resiko, tenaga reaktor mini milik Tony yang tersisa tinggal sedikit. How'd you solve the icing problem? Icing problem. 2%. Walaupun rencana itu berhasil menjatuhkan Obi, namun karena tenaga besar dari reaktor mininya, Obi dengan cepat bisa kembali dan lagi-lagi mengajar Tony. Di sini, Tony sempat meminta bantuan Pepperpot untuk menyalakan semua sirkuit di konsol pusat reaktor pabrik agar reaktor itu kelebihan muatan lalu meledakkan atap bangunan. Yang pada akhirnya dengan rencana tersebut, Obi bersama Iron Suit-nya berhasil dilenyapkan. It's ready, Tony. Get off the roof. Just do it! You'll die! Push it! Keesokan harinya diadakan sebuah acara pers di mana Kolonel Rhodes kemudian menutupi kejadian malam sebelumnya dengan alasan prototipe robot yang lepas kendali dan kemudian menghancurkan reaktor utama milik Stark Industries. Yang pada akhirnya robot tersebut bisa dihentikan oleh sosok yang disebut dengan Iron Man. Iron Man, that's kind of catchy. It's got a nice ring to it. I mean, it's not technically accurate. The suit's a gold titanium alloy. Pada awalnya, Agent Bill Carlson telah memberikan beberapa kalimat alibi yang bisa digunakan oleh Tony untuk alasan keterlibatannya di hadapan para pers. Akan tetapi, Tony justru mengaku bahwa dirinya adalah sosok Iron Man yang sebenarnya. The truth is, I am Iron Man. Di credit scene kita diperlihatkan dengan Tony Stark yang didatangi oleh Nick Fury yang kini telah menjabat menjadi direktur utama S.H.I.E.L.D. untuk membahas tentang rencana pembentukan The Avengers.
I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.